Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ya, selamat datang di SMK Semesta dan di Skapod, Skasta Podcast. Miss Mida, Mr. Tata, dan Mr. Arif. Saya jadi ingat terkait dengan kata Mister itu. Dulu ketika saya juga di Pare, pernah dulu saya di Pare itu, ada penjual jagung. Nah, jadi beliaunya itu kalau jualan mesti ya sweet corn gitu ya. Pokoknya semuanya diinggriskan. Jadi termasuk nanti itu tadi penjualnya kita panggil Mr. Corn. Nah, itu Mr. Corn. Jadi banyak sekali unique things, unique stuffs we can find in Pare. Jadi like ya itu tadi seller of corn, jadi kita panggil Mr. Corn. Kemudian sweet corn gitu ya. Jadi I think it's remarkable. Banyak sekali momen-momen yang indah, banyak sekali momen-momen yang unik yang ada di Pare. Dan menurut saya Pare adalah the best place for studying English gitu ya. Dan banyak sekali memori-memori indah. Kadang memorinya itu tidak hanya about learning experience loh ya. Mungkin juga ada tautan-tautan hati yang gagal di sana gitu ya. Pare jahat. Pare ternyata jahat gitu ya. Pare jahat. Oh, ternyata Pare bisa jahat ya. Pare jahat. Iya. Biasa. Oke, nampaknya Mr. Arif punya kenangan yang Pare jahat itu. Jelas itu. Punya kayaknya ya. Sebelum Pare kita bercerita lebih panjang lebar nih terkait dengan kegiatan English Camp di SMK Semesta, ada nggak pengalaman Pare jahat kayak gitu? Pare jahat pasti ada ini, Sir. Sebab pertanyaan periode yang berapa ya? Karena memang di Pare itu banyak periode gitu. Ini selain Pare jahat juga Pare mengenaskan. Kalau saya bahasakan Pare jahat dan mengenaskan karena itu tadi tidak semua periode itu berhasil gitu ya. Berhasil dalam arti bertaut di hatinya. Oke. Ada ya. Oke, ada Sir ini yang mungkin paling berkesan buat saya. Oke, mengenai Pare jahat. Oke, mungkin orang-orang yang belum mengenal Pare, dibilang Pare jahat, apa ya? Mungkin dibilang atau di pikiran mereka itu, banyak begal pasti di sana gitu. Oh gitu. Banyak jambret, pencurian gitu. Sebenarnya bukan itu kan? Oh bukan itu. Ternyata kita penasaran ini. Karena zaman saya saat itu belum ada efek Pare jahat itu. Soalnya angkatan tua. Waduh, ketahuan ini angkatan tua ya. Gimana? Oke, itu kan. Jadi saya luruskan kembali gitu kan. Jadi Pare jahat itu adalah momen di mana kita susah untuk apa ya dibilang move on mungkin cerai. Oh gitu. Dari pengalaman kita itu. Mengenai cerita saya, jadi waktu saya belajar dulu, kebetulan saya belajarnya di diploma, Sir. Jadi itu selama setahun yang cukup lama. Iya. Pasti mengenal teman-teman kan juga cukup lama itu ya. Terus ya namanya anak muda kan, Sir? Iya. Jadi anak muda nih. Iya, jadi perasaan suka. Mohon yang sudah tua nggak usah dikeren. Aman. Oke. Jadi wajar kan apabila saya suka ke sesama jenis. Kok sesama jenis ini? Dibuka ya. Wah ini. Sesama teman sendiri Oh maksudnya. gitu. Sesama teman. Tapi tidak sejenis ya. Perlu direvisi tuh. Diulangi nggak apa-apa. Suka sesama teman, tetapi Sesama bukan teman. yang sejenis. Oke, nah itu, Sir. Iya. Ya entah kenapa perasaan itu timbul dengan sendirinya itu, Sir. Jujur gitu kan. Mungkin gitu. karena Seringnya makan bersama. sering bersama mungkin kan, mungkin dari itu. But because of ya waktu itu karena saya kan ada BEM di situ waktu itu kan share diploma gitu. itu saya jadi ketua gitu kan. Wah. So that's why saya nggak bisa macam-macam kan Oh, gitu Sir. ya. Ya. Menjaga nama baik ya. Menjaga nama baik. Menjaga nama baik. Akhirnya ya saya pendem lama-lama sakit juga gitu. Mendemnya pakai pacul lah. Ya akhirnya saya bilangnya itu setelah selesai program gitu kan. Begitu. Ya jadi bukan momennya sih. Ya so endingnya ya rejected gitu. Aduh. Kesampean ya. Ya mungkin kelamaan mungkin ya. Karena Iya. terlalu lama. Terlalu lama mungkin. Siapa tahu ternyata dia sebenarnya menunggu. Nah, jadi kan. Iya.
Akhirnya saya dibilang PHP kan gitu. Oh gitu, baiklah, ya. Ya, jadi ternyata memang pare jahat itu bukan Iya. sesuatu yang kita pikirkan selama ini ya. Iya. Ada begal, ada pencurian, bukan. Ternyata pare jahat ini berkaitan dengan hati Perkara seseorang. hati. Iya, betul, setuju. Oke deh, ya. Kalau Miss Mida, ada nggak nih pengalaman-pengalaman ya mungkin tidak terkait dengan pare jahat lah, pengalaman-pengalaman menarik selain tempat belajar bahasa Inggris di Pare, apa tuh yang membuat Miss Mida sangat jatuh cinta mungkin kita katakan dengan Pare? To be honest, I think I must be like grateful to Kipo. Because without Kipo, I think I never been to Pare. Actually, I never been to Pare before. Really? But because Kipo, yeah, Okay. it's such like a special thing for me. Like masih belum yang lama untuk di Pare, tapi perlu lagi sih untuk going to Pare, merasakan vibes-nya Pare lebih dalam lagi. Karena memang short time for me like going there. Alright, so maybe next time, Mr. Yes. Tata would like to invite you to go there for staying longer. Yes, insyaallah. Ternak lebah. Ternak lebah ya? Iya di Kampung Madu. Di mana itu? Kampung Madu itu ternak lebah itu deket ini apa ya? Namanya apa, Mister? Sekoto. Sekoto. Deket Batara Guru. Rumah apa? Deket Camp Batara Guru namanya. Tempat biasa buat holiday juga. Gitu. Oh iya. Tapi bukan berarti lebahnya juga ikut kursus bahasa Inggris ya, enggak? Oke, sekarang terakhir nih. Pasti beliaunya yang paling punya banyak pengalaman menarik dan unik nih. Pasti bingung nih yang mana ya. Kira-kira tadi pare jahatnya berapa kali nih? Karena kan periodenya banyak. Iya, Apalagi iya. beliaunya ini sudah banyak sekali pengalamannya tuh. Coba gimana Mr. Tata barangkali ada pengalaman Iya. unik. Kalau buat saya sih nggak ada pare jahat. Oh gitu. Iya. Semuanya pare baik. Wah, berarti kita ganti ya. Tiap periode ketemu sama yang baik-baik. Oh. Iya, saya ingat banget dulu waktu masih awal kursus, masih sama-sama jadi member. Ada temen satu camp dari Papua, namanya Roni. Dia orang Biak. Jadi marganya itu, maaf nih ya, ini nggak bermaksud untuk rasis ya. Tapi marganya lucu, marganya endrut-endrut. Oh gitu. Iya. Endrut. Marganya. Dia orangnya baik banget. Waktu itu kita ingat banget pasca, saya adalah golongan santri free ya. Oh, santri free. Prihatin maksudnya. Karena Oh, ada panjangannya ya. Ternyata ya. itu Saya ada aja adalah ya. Siswa kampung Istilah, Inggris ya. yang prihatin banget, kayak cuma bawa duit 300.000 dari Jakarta. Iya. Karena gagal hidup di Jakarta, guys. Terdeportasi Iya, ya. Tapi bukan caleg gagal ya. Bukan. Gagal lah pokoknya, Jakarta tidak memberikan harapan buat seorang Tata ini. Udah. Ya alhamdulillah ketemu satu camp itu. Mudah-mudahan Roni bisa lihat podcast ini ya di YouTube. Ingat banget pas waktu itu kebetulan lagi Paskah, kebetulan dia Nasrani kan. Ya. Memang dia punya kebiasaan itu senang traktir temen camp. Oh, begitu. Iya, nanti ditraktir ini. Tapi berhubung itu Paskah, dia merayakan, akhirnya semuanya kita dibawa ke Bali House. Ya dulu itu kan masih ngehitsnya Bali House. Bali House Iya. ya. Dan momen yang paling menyenangkan adalah karena saat itu pas lagi lapar-laparnya dan nggak punya duit. Wah, itu datang tepat pada waktu. Datang tepat pada waktunya. Aku terima kasih banget sama Mr. Roni. Terus ada juga Mr. Q dari Jambi yang merelakan uang jajannya buat makan saya. Iya. Ada Mr. Kiki juga dari Jakarta. Yang biasanya saya dipanggil kalau di camp itu Om John. Oh gitu. Iya, karena dulu kan ngafalin saya nggak susah inget lah gitu ya. Ya maklum kan saya nggak suka bahasa Inggris. Iya. Jadi satu expression yang paling saya ingat adalah where is the John around here? Ya, di manakah toilet di sekitar sini? Itu doang yang saya ingat, makanya sama anak-anak diledekin, wah Mr. John ya gitu. Itu ya, saya alhamdulillah ketemu sama orang-orang baik. Terus ya lagi-lagi terus ketemu teman-teman di Elvas juga dulu. Kalau sebelumnya di Marvelous, di Elvas juga ketemu, karena Elvas yang membentuk saya seperti ini, bahasa Inggris, manajerial dan lain sebagainya, buat Mr. Andre, Bu Wirda. Terus ada sahabat baik saya juga, Mr. Bayu, Mr. Fian, itu beliau dari manajemen Elvas.
Itu keren-keren banget mereka, orang-orang hebat-hebat yang ya sampai hari ini saya bisa berdiri bawa nama kampung Inggris. Dulu dikenalnya tuh Mr. Tata Elfas. Oh gitu ya. Iya, Mr. Tata Elfas ya gitu. Bahkan yang uniknya itu kadang-kadang saya pernah di Ketan Susu. Saya duduk, orang lagi rame-rame itu ngomongin saya. Iya, ngomongin saya. Ternyata yang diomongin ada di situ. Iya. Ya, di samping situ. Itu saya beberapa kali seperti itu. Ya, gitu ya. Iya, padahal saya di belakangnya itu ya artinya Terus perasaan Mr. Tata apa tuh? Merasa langsung sombong karena saking Iya. terkenalnya. enggak, maksudnya oh begini rasanya ya Oh, kayak gitu. gitu. Ya, Jadi orang dikenal ya. tapi orang nggak Tapi tahu nggak siapa tahu, gitu. Kita jadi ya. kayak secret admirer kali Ya, gitu ya, ya. Berarti Ya, kita itu. sangat beruntung sekali nih Wah, bisa beruntung banget, Pare. bisa membersamai beliau Yes, seorang yes. yang sangat terkenal sekali di kampung Alhamdulillah, Inggris Pare. alhamdulillah gitu banget ya. Pare, amazing. Luar biasa. Mungkin ini apa ya namanya? Karena saya santri kan ya. Ya. Jadi mudah-mudahan ini sih barokah dari Mbah Mbah Hamid, Mbah Wahid ya, Mbah Wahid ya. Wahid. Mbah Wahid, Mbah Yazid, para pendiri pendiri Pare ya. Sebelum Pak Kellen itu kan ada Mbah Yazid ya, Ya, yang betul, bisa betul, kurang betul. lebih 5 bahasa ya. Wah, luar Apa biasa. 13 bahasa gitu. Jadi bukan kaleng-kaleng lagi Enggak, ya. insya Allah enggak. Itu jadi Pare buat saya nggak ada jahatnya. Oke. Baik semuanya. Sekarang kita ganti berarti ya. Siap. Pare baik. Pare baik. Pare baik. Setuju ya. Hashtag Pare baik. Pare baik ya. Terima kasih Oke. Mr. Roni, Iya, iya, Ndrut. iya. Ya, jadi perlu kita ketahui bersama ini para penonton di Skasta Podcast. Jadi beliau-beliau ini adalah tutor-tutor English tutors from Pare, and they are having program here at SMK Semesta Bumi Ayu about a week, and this is last day of this activity. And the next thing that I would like to ask to the tutors is, what's your impressions being here for about a week? So starting from kita mulai dari yang mana dulu nih ya? Kita mulai dari gantian deh. Tadi ladies kayaknya sudah bosen nih, ladies terus Oke. katanya. So what's your impression being here about a week? Okay, sir. My impression here, of course, amazing, sir. Mm-hmm. Yeah, amazing because actually, this is not my first time Mm-hmm. that I joined this school, Mm-hmm. and I recall with their behavior here. Mm-hmm. They have a good attitude, so that's why. Yeah. Well, the first time when Mr. Tata said to me that, Mr. Arif, you have a class in Bumi Ayu like that, so and then SMK, in SMK, then I think SMK. Oh, masih nakal banget. Yes, udah yeah. ada SMK ini sudah wow gitu ya, gimana Nakal nih, isinya bandel nih, cowok-cowok gitu ya, Yeah, but terus bandel-bandel. yeah, and Ternyata I say alhamdulillah because of what? Just 1 week here, just 1 week. Cuma seminggu aman gitu kan. aman lah ya. Paling juga yang nakal-nakal nggak berangkat begitu ya. Ternyata ada yang nakal-nakal juga nggak sekolah. Yeah. Gitu. And culture shocknya itu ketika first day. Ya, jadi before teaching, ya usually the students go around di mana-mana gitu kan. Dan here is no, it's different. Jadi mereka udah standby di kelas, udah rapi gitu, udah siap menyambut guru gitu. Itu something that make me proud of them. Oh, jadi beyond your expectation ya, your imagination bahwa SMK itu boys, naughty boys gitu ya. Of They course. do not care with the lessons, they do not care with the teachers, but Of course. the fact, wow, The fact that- ternyata mereka anak-anak yang good attitude gitu ya, unpredictable. Unpredictable. Oke. Dan kebanyakan di sini cewek ya, Iya, cowok di sini ternyata ya. cewek gitu kan. Terus boleh agak panjang nih ceritanya Boleh. 3 jam kan? 3 jam tadi sudah saya katakan 3 jam. Semoga keretanya terlambat. Iya, Semoga iya. keretanya- Oke. Semoga keretanya mau menunggu ya. Ya, jadi honestly, jadi sebelumnya itu tidak ada seperti ini, saya jujur. Saya pernah ngajar di salah satu sekolah
tit. Iya. Namanya ya. Nggak boleh disebut. Iya, wis. Promosi. Masya Allah mereka itu sir. Jadi Ugal-ugalan. yang cowok bandel, yang cewek genit. Oh. Iya, gitu. jadi ketika waktu saya ngajar itu ketika saya nerangin itu sir, waktu itu kan saya pegang grammar kan. Mereka memperhatikan itu kan. Set, ya setelah selesai. Okay guys, is there questions? Mereka ada yang gini. Iya. Ya, Mister, oke. Dalam hati langsung ada yang Alhamdulillah ada respon. yang gitu kan. tanya, ada yang respon ternyata ya. Mister, ya apa bedanya Mister sama matahari? Gitu. Oh, ternyata bukan terkait bahasa Inggris ya. Bukan terkait dengan bahasa Inggris ternyata. Dan saya pikir what the fuck. Akhirnya saya bilang ya, apa nggak tahu Mister ya. Kalau matahari itu menyinari bumi, gitu. Kalau Mister menyinariku, Oh gitu. Iya. itu salah satu apa ya? Kegenitan yang dilakukan oleh Kegenitan tapi itu. oleh cewek kan, bukan Cewek. cowok ya. Saya khawatirnya itu yang mengatakan cowok loh. Tadi masalahnya you didn't tell me that. Ya, to the students. Go, sir. Ya go, oke, Ya, go, oke. oke. Itu. Salah satu Oke, mereka. berarti normal ya nampaknya Normal, ya. ya. Terus untuk yang cowok, itu tas mereka tuh lengkap berada di sekolah, berada di kelas, tapi orangnya nggak tahu kemana. Iya. Di sini beda ya. Beda, saya beda sekali. Sangat itu ya. beda. Iya, Alhamdulillah. Cocok lah. Cocok ya. Oke. Oke. Kalau Miss Mida sendiri sama Mr. Tata boleh deh saling nyambung, nggak perlu bergiliran. So what's your impression being here, especially the students and the program? Buat anak-anaknya, saya pikir sekolah ini sudah berhasil ya Ya, alhamdulillah. membentuk karakter mereka seperti itu. Karena memang sangat jarang, saya belum menemui ya, baru di sini aja di Semesta ada semacam SMK kayak gitu, cuman dia dibundling gitu ya, sama kayak pelajaran agama kayak gitu ya. Betul. Nah, tapi bukan pondok pesantren. Bukan, betul. Kalau pondok pesantren kan hal yang wajar ya. Tapi ini enggak. Jadi kayaknya buat ibu-ibu nih, area Bumi Ayu dan sekitarnya, Wah, ya. nggak salah lah masukin anaknya ke sini. Wah, ini dalam rangka promosi. Ya, Ini- dan kita memang sedang promosi ya. Tahadus penikmat. Iya, Bahasa agamanya tahadus Iya, penikmat. S2 nih. Betul. Sambil Gimana ya? Saya sudah keliling ke banyak provinsi di Indonesia. Kalau lihat anak-anak pesantren itu sudah biasa kalau mereka well behavior Iya, gitu ya. iya. Mereka jadi anak yang nurut kayak gitu. Dan itu sudah biasa karena memang anak pesantren should be like gitu kan. Iya. Tapi ini anak SMK. Buat aku sih amazed Oke. kayak gitu. Iya. Terima kasih. Kira-kira itu good impression banget lah buat Mantap. saya gitu ya. Iya. Setelah melihat-lihat gitu anak-anak. Asik. Iya, saya itu. itulah. Jadi memang kita ini di SMK Semesta pelajaran agamanya pun kita utamakan, khususnya ngaji. Ngaji. Jadi karena kita juga berangkatnya jam 6:30. Kita awali dengan sholat duha. Iya, Setelah itu ada sholat kajian. paginya, ada kajian. Setelah itu baru kita masuk ke pelajaran, dan pelajarannya pun most of the class itu mereka started with reciting Holy Quran gitu loh. Dan kita invite ustadz gitu loh yang memang qualified, dan mereka juga rata-rata hafidh. Iya. Nah itu ya saya kira itu mungkin hal yang satu unik ya. Kemudian yang kedua itu adalah menjadi bundling itu tadi, Iya, selling yang point-nya lah. ya selling point-nya di situ yang membuat attitude anak-anak itu terbentuk dengan sendirinya. Menurut saya secara alami seperti itu. Betul. Bisa membuat attitude. Gitu. Jadi it's not just about knowledge ya gitu ya, Betul. tapi attitude is the first one The first that we one. have to really apply to school system gitu ya. I think it's good idea. Kalau Mbak Mida gimana nih? Okay, I think I agree with my two partners here. First impression, it's kind of like a short time for me, like to know them each other. But so far, 1 week, it's easy for me like to being blend with them. I mean like udah kayak bercandanya enak, nyambung adik satu sama kakak lain. gitu Yes. nyambung ya. Terus habis itu, I think this school is already like great. The regulation, I think the regulation Okay. is really great. Untuk ini sih apa namanya
dilanjutkan lagi karena memang kayaknya the regulation success to make them like our expectation. Kayaknya soalnya saat masuk kelas juga I don't know why they are really like honest. When they get like something wrong with them when we are playing a game and then Miss I get it wrong. Okay, I should like give them like a punishment. But they like offer themselves like Miss I'm wrong. Okay, I should like get a punishment. Ya kayak this is like really surprise for me like aduh jarang-jarang banget disalah tapi mereka ngaku. Very supportive. Hukuman yang saya berikan juga mereka laksanakan dengan baik gitu kayak aduh mantap sekali. Itu ya salah satu poinnya. Jadi vibes-nya kayak saya masuk kelas ya. Iya, masuk SMK tapi vibes-nya kok vibes pesantren ya. Gitu ya. Ya begitulah memang dari dulu sampai sekarang alhamdulillah sekolah ini menjadi itu tadi ya selling point, kemudian uniknya itu adalah di situ kayak cicit mereka, kemudian kegiatan-kegiatan kita memang agak berbeda dengan SMK yang lain di luar sana. Oke. Nah, kemudian untuk program English Camp ini menurut para tutor arahnya atau kemanfaatannya sebenarnya seperti apa sih sehingga kita perlu melakukan yang namanya kegiatan English Camp yang kita lakukan selama seminggu ini. Silakan dari siapa saja, monggo. Oke, silakan. Aku program 1 minggu ya. Program 1 minggu itu program nggak terpendek sih karena kita pernah ada program cuma 2 hari. 3 hari malah dulu waktu sama Mr. 2 tuh. Sama Mr. Ridwan. 3 hari sama Mr. Ridwan, aku Mr. 2 sama Mr. Ridwan. Di Lamongan. Itu hanya 2 hari. 3 hari. 3 hari. 3 hari. Dan harus menciptakan suasana yang fun gimana lah menghadapi sekitar kurang lebih ada 200-an anak. Kita bertiga dan pecah gitu. Itu kalau tidak profesional nampaknya tidak akan terjadi. Iya, memang keren lah, keren. Mr. 2 keren. Mr. Ridwan keren ya. Ketemu nanti kita. Oke. Itu kalau 3 hari 1 minggu itu saya mengibaratkan ya program ini ya dapat materinya tapi tidak sesuai dengan target. Iya. Karena memang waktu. Karena waktu ya. Dibatasi oleh waktu. Karena salah satu syarat yang mencari ilmu yang kita ketahui dari Imam Syafi'i itu adalah lamanya waktu ya. Lamanya waktu. Ya. Itu salah satunya. Selain ada syarat-syarat yang lainnya ya. Jadi dari syarat itu belum memenuhi. Itu kalau nggak salah di kitab Ta'limul Muta'alim ya. Betul. Itu kitab basic lah ya. Basic tipis untuk banget. Mengajarkan santri-santri adab mencari ilmu. Mencari ilmu gitu. Karena memang basically sekali lagi saya seorang santri ya semuanya according to apa yang saya dapatkan sebelum saya sekolah dulu. Jadi itu sangat kurang banget untuk waktu 1 minggu. Tapi kalau untuk mendapatkan feel mereka falling in love sama bahasa Inggris mungkin yang selama ini ada di benak mereka kind of like I don't really like to study English because I don't give blah 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 about it. Kayak gitu because English is not my thing. Okay, I don't think that English will be useful for us dan seterusnya lah. Tapi harapannya setelah selesai program 1 minggu ini they got some insight. Gitu ya. At least ada hidayah lah ya. Hidayah. Ketertarikan ya. Ya, malaikat rahmat datang ke sini. Wah, dapat hidayah bahasa Inggris. Kayak gitu itu sih ya. Kalau untuk target materi saya pikir itu sangat sedikit banget. Sedikit karena kalau untuk ukuran belajar pronunciation itu kita baru masuk ke materi consonant. Ya, consonant
pun itu belum masuk ke materi voice, baru masuk materi unvoiced. Iya. Ya baru setoran 3 model fonetik simbol. Iya, apa sih yang bisa ini kan ya? Iya. Karena kan kalau di Pare itu menangnya kan kita kan ini ya apa namanya nuli-nulinya itu ya. Nuli-nuli itu berulang-ulang ya, berulang-ulang istiqomahnya itu. Repetitionnya itu Ya, repetitionnya itu kita kan pepek banget ya. Iya, karena betul dikatakan learning English is just a matter of habit ya. Betul. Artinya habit here is kind of repetition. Ya, repetition aja. Ya, repetition. Jadi mungkin itu salah satu keunikan yang lain selain tadi pada pare jahat gitu ya, diganti pare baik. Artinya pare itu uniknya adalah community. Jadi habit gitu ya. Makanya from habit maka terjadilah repetition. Makanya itu tadi bagusnya adalah di situ. Iya. Betul. Harapannya nanti mungkin sekolah bisa aware minimal at least ya. At least kalau mau build their skill for speaking, at least 1 month or 1.5. Oh gitu. Ya itu setidaknya materi level 1 menuju level 2 sudah dapat lah. Oh gitu. Jadi kita membentuk kebiasaan begitu ya. Dalam waktu 1 bulan atau 1 bulan setengah begitu ya. Aturannya kalau udah masuk kelas perenan itu ya sudah dapat materi ED ending udah masuk lah ya. Oh iya. Terus materi S ending udah masuk udah. Kira-kira begitu ya. Iya, tapi so far so good dan keren banget. Oke. Yang terakhir takut keretanya nggak mau nunggu masalahnya ya. Yang terakhir dari siapa saja? Silakan kira-kira harapan ke depan untuk anak-anak SMK Semesta Bumi Ayu terkait dengan learning English. Kira-kira, I think English is just not about translating from Indonesian to English. Of course. Maybe you have another expectations about their life in the future related to English. So. What do you say? What can you say? Monggo. Oke, sir. Jadi pertama kali saya mengajar di short time dari peserta kan 3 hari. 3 hari ya. Saya seminggu ini first time. Biasanya paling selambat-lambatnya sebulan. Paling cepat itu 1 bulan. Paling cepat ya sebulan. Biasanya 2 bulan, 3 bulan bisa. Ya. Terus ini artinya sebentar maaf, kita bisa langsung sounding ke kepala sekolah melalui podcast ini bahwa untuk kedepannya 1 minggu itu terlalu sebentar. Iya. Dan paling sebentar itu 1 bulan. Minimal 1 bulan. Kalau di SMK Semesta ya paling tidak 3 bulan. Nanti kita bisa sampaikan. Siap. Semoga kepala sekolah menonton podcast kita kali ini. Pak Sidik 3 bulan Pak Sidik, karena 1 minggu dibandingkan dengan 1 bulan itu sangat jauh sekali dan itu untuk waktu yang paling sebentar. Silakan lanjutkan. Dan terus ini mungkin kalau kesah mereka dengan saya mungkin ya sama ya, karena saya juga dulu pernah jadi siswa sekolah kan. Jadi jadi kenapa? Ketika kita belajar bahasa Inggris itu honestly, sejujurnya belajar bahasa itu belajar ngomong kan itu kan, sir. Jadi itu keluh kesah saya kepada sistem gitu ya, sistem sekolah Indonesia. Bahwasanya itu siswa-siswi itu terlalu ditekankan pada namanya kitab LKS. Oh, kitab LKS. Jadi mereka suruh baca teks gitu, kemudian soal translate atau translate. Translate terus entah itu apa gitu. Padahal materinya kan belum sampai situ. Begitu ya. Jadi masukan dari saya. Jadi bicara ketika kita bicara tentang bahasa ya kita harus belajar berbicara bukan hanya untuk mentranslate seperti itu. Oke, berarti kita harusnya lebih ditekankan lagi pada communicative skill gitu ya. Skill khususnya untuk speaking skill. Of course, because the way become effective communicators by actually communicating. Alright, being communicative person gitu ya. Okay, thank you. How about Miss Nida? What's your expectation for their future related to English? Okay, actually, if we talk about learning English, of course, it's kind of like we learning math or something, or maybe like physics or chemistry. Yeah.
itu akan menjadi sulit kalau memang metodenya salah. Oh begitu ya. Jadi Yeah, that's sebat why method, we are here to bring like yuk belajar bahasa Inggris tapi dengan metode senang. Oh, itu gitu ya. akan secara nggak sadar memang akan membawa mereka lebih cepat menyerap pelajaran yang akan kita kita Kasih kita sampaikan ke mereka. Jadi kayak creating joyful learning begitu ya. Yes. Joyful learning, good atmosphere gitu ya in the class, so they like it. Oke, terus ada lagi nggak kira-kira? Untuk for SMK semesta. Wah, I think ini kayak serius ya. Pesan ini. I mean like some students actually that I face, they already like have a basic background in English, tapi kayak mereka masih malu-malu untuk gitu. explore themselves. Iya. Seperti itu, kayaknya butuh ini sih, what is that, materi yang Kayak exposure Iya, begitu ya, exposure exposure. yang lebih tajam lagi, yang praktek, praktek lebih banyak speakingnya. lagi gitu ya. Dan sometimes materi mereka kan actually not all of them Jatuh. not all of them want to go like continue or to the next education like university. Iya. But some of them will maybe want to like getting work first. Iya. Nah, maybe untuk sekolah bisa ini sih, this is my suggestion. Iya, nggak apa-apa. Kita I mean, like, pokoknya bebas-bebasan aja lah. Pokoknya. Yeah, it's like Tapi fee-nya nggak mau naik kan? Ini nggak ada ke arah situ ya. Kalau ada ke arah situ sekalian kita sampaikan. Gitu, ya. I mean like untuk materi ini, what is that? Like giving materi interview di dunia nyata yang akan mereka dapatkan apabila mereka akan bekerja. Okay. Interview dalam bahasa Inggris khususnya. Ya. Oke, good. Oke deh. Wah, ini seru sekali ternyata ngobrol dengan tutor-tutor kece ini. Tutor-tutor Kece and berpengalaman. kacau. Kece and kacau ya. Kacau, ya. Oke. Terakhir sekali, satu kata, dua kata terkait SMK Semesta dan English Camp kali ini. Kita mulai dari Mr. Arif dulu. Satu kata, dua kata, silakan. Oke, alhamdulillah, semoga dengan adanya program English seperti ini itu minimal mereka siswa-siswa yang belum suka atau kurang suka itu ngeh dalam bahasa saya kediri ya ngeh minimal ngeh ya, minimal mereka ada rasa suka itu, dan dari rasa suka itu ya itu baru ada semangat untuk belajar seperti itu saya. Menimbulkan rasa suka ya. Oke. Pengalaman saya juga seperti itu. Oke. Kalau dari suka dulu. Dari suka dulu ya. Oke. Lama-lama cinta. Itu lama-lama cinta. Bahasa Inggris nih. Bahasa Inggris tapi So, I know that. nampaknya Pare Jahat udah lewat ya. Bahasanya kita kembali lagi ini ya. Hashtag Pare cinta. Hashtag Pare Cinta ya. Kalau Mr. Tata, One word. iya, silahkan lebih dari 2 kata, 3 kata Oke. juga boleh. Fun. Fun, oke. Terus apa ya? Apa kira-kira ya? Nice. Nice. Spicy. Oh, spicy. Spicy. Namanya kita bicara makanan ya Iya. sekarang. Terus hectic. Oh, iya. Hektik ya. Yes, karena kegiatannya banyak banget di sini. Ada yang drum band, ada Ya, langsung deh. Ya. keren. Kalau pengen menguruskan badan sekitar 2 kilo 3 kilo silakan berada di SMK Semesta sekitar ya 6 bulan lah. Insya Allah nanti Amin, ya. berat badan bisa berkurang karena Iya. dengan very tight schedules Yes, of the wah. students and learning process here. Ya, you can ask the teacher. Jadi boleh ditanya deh salah Betul, satu guru di sini ya. Hektik banget. Ya, sih. hektik. Jadi a lot of activities. Not only about knowledge, I mean cognitive, but also psychomotor. Yes. Jadi mereka balance gitu ya. Karena memang tujuan dari the principle itu, we try to make it balance between left brain and right brain. Iya. So I think it's good idea. Dan memang katanya visi dan misinya salah satunya adalah meraih sukses dunia akhirat. Oh. Wah, jadi makanya dunianya successful, akhiratnya juga successful. Artinya itu kan balance begitu Yes, ya. that's Nah, itu. Wah, Pak
Pak Sidik, saya lagi promo lagi nih, terus-terusan promonya. Kira-kira ada tambahan fee nggak ya? Oke, terakhir dari Miss Indah. Miss Indah. Miss Nida. Wah, Pak Jadi ingatnya Miss Indah. Silakan. Miss Indah. 1 kata, 2 kata, 3 kata. For semester students, you are awesome. Mhm. Pesannya adalah banyak orang pintar di luar sana, tapi tetap ya adabnya yang nomor 1. Wah, keren. Thank you. Saya kira masih banyak hal yang harusnya saya ulik nih sebenarnya. Namun itu tadi sudah di kode sama sesepuh kita. Nah, gitu ya. Takutnya karena kereta sekarang tidak boleh tidak bisa menunggu gitu ya. Nggak bisa ya. Belum packing itu. Belum packing itu masalahnya ya. Saya sih pengennya lebih banyak gitu kalau ngumpul-ngumpul, tapi ya waktulah yang memisahkan, Betul. waktulah yang membatasi. Oke. Saya kira itu saja. Saya mengucapkan terima kasih. Thank you so much for your cooperation, Mr. Arif, Mr. Tata, Miss Mida, and we look forward to seeing you in other activities. Oke. And have a great another activities. Thank you. Terima kasih. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.